Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Zamani, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi nomor 2, yaitu tentang dimensi mutu pendidikan. Ada beberapa bagian dalam dimensi mutu pendidikan, yaitu 1. Kinerja atau performance. Kinerja berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan secara profesional, yang diantaranya dapat dilihat dari kemampuan guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, serta kemampuan manajemen dalam mengoperasikan lembaga sesuai standar. Kinerja lembaga pendidikan secara real juga dapat dilihat dari luaran dan outcome. Lembaga yang meliputi capaian prestasi akademik dan non-akademik, kemampuan bersaing dalam memasuki lembaga pendidikan lanjutan dan atau pasca kerja. 2. Keistimewaan atau feature. Feature berkenaan dengan keunggulan atau keistimewaan yang dimiliki lembaga pendidikan, misalnya keunggulan akreditasi, keunggulan pada bidang penguasaan, keunggulan pada penguasaan bahasa asing, keunggulan dalam bidang teknologi, keunggulan dalam bidang ekstrakurikuler, ketersediaan fasilitas modern, ketersediaan dosen atau guru internasional, mahasiswa asing, asrama, penguasaan kitab, dan sebagainya. 3. Ada keandalan. Berkenaan dengan kemampuan lembaga pendidikan menyajikan produk atau layanan pendidikan yang akademik dan non-akademik secara handal, konsisten, dan bermanfaat bagi siswa dan mahasiswa dalam kurun waktu yang lama. Keandalan juga sangat terkait dengan ketersediaan guru dan tenaga pendidikan yang kompeten, serta tim manajemen yang profesional. Yang keempat, ada conformance. Conformance atau konformasi meliputi kesesuaian produk atau layanan pendidikan yang diberikan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, baik standar yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Kesesuaian ini juga mencakup terpenuhinya layanan sesuai dengan janji atau kesepakatan pada saat mempromosikan lembaga pendidikannya. 5. Ada daya tahan. Karakteristik ini berkaitan dengan beberapa layanan pendidikan baik berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, luaran pendidikan dapat digunakan oleh masyarakat atau pengguna, atau seberapa puas penggunaan pelanggan terhadap lulusan perguruan tinggi. Aspek daya tahan ini juga meliputi kemampuan sebuah lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan dalam kurun waktu yang lama, bertahan dari berbagai masalah, konflik, dan kondisi yang tidak terprediksi seperti virus, bencana alam, sebagainya. Juga kemampuan mempertahankan keunggulan bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang keenam, ada dapat diperbaiki atau service ability, merupakan karakteristik yang berkenaan dengan kecepatan dan kemudahan dalam memberikan layanan terhadap komplain pelanggan berkaitan dengan layanan pendidikan, yang ditandai dengan ketersediaan kotak pos atau media pengaduan. Dimensi ini juga dapat dilihat dari ketersediaan program-program remedial, bengkel, pelatihan, dan itu bertujuan untuk meningkatkan mutu luaran. Yang ketujuh, ada estetika atau estetik, merupakan karakteristik yang berkenaan dengan keindahan yang bersifat subjektif, merefleksikan preferensi seseorang. Layanan pendidikan ini dikatakan bermutu jika disajikan dengan memperhatikan aspek keindahan, penampilan pendidik, tenaga pendidikan, keindahan pemandangan, serta lembaga ketersediaan seperti taman-taman, keindahan bertutur kata, dan lain-lainnya. Nah, ada bagian dari pentingnya perhatian terhadap mutu pendidikan. Perhatian terhadap mutu pendidikan memiliki beberapa kepentingan yang penting, antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memberikan perhatian yang serius terhadap mutu pendidikan, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Hal ini akan berdampak positif pada pemahaman dan prestasi siswa, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Perhatian terhadap mutu pendidikan juga penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu siswa dan orang tua. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan daya saing. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, perhatian terhadap mutu pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. Lembaga pendidikan memiliki mutu pendidikan yang lebih tinggi akan diminati oleh siswa dan orang tua, serta diakui secara luas oleh masyarakat. Yang keempat, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan memperhatikan mutu pendidikan, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu meningkatkan tanggung jawab sosial. Perhatian terhadap mutu pendidikan juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial lembaga pendidikan terhadap masyarakat. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi untuk memajukan bangsa dan negara.
Demikian video presentasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.